Ku yang makan Allah. Kita masuk ke kitab Al-Inba karya Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Kitabnya kecil, tipis, tapi mencakup banyak hal, bahkan mencakup kitab-kitab beliau yang lain, ya. Al-Inbah ala tariqillah, pengingat mengenai jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para anbiya, para sahabat, para aulia, wabil khusus Al-Imam Al-Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya, kitab Inbah, kita membahas mengenai ada nama Allah, ada nama-nama hamba Allah. Jadi kajian nama bukan kajian baru, itu kajian yang sudah tua. Dan beliau mengatakan asma'uhu hijabuhu. Asma Allah itu adalah hijab Allah itu sendiri, karena kalau tidak ada asma nama, maka orang tidak akan mampu memilah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gelar-gelar itu hijab sebenarnya. Ya, di belakang nama Allah itu ada nama kita, asma'uka. Jadi asma'ullah ada asma'ul ibad, khas nama makhluk. Oke, sudah ingat bab itu? Ya, apa kalimat sebelumnya? Fakama la yasilu ilaika illa bi asma'ihi, kadzalika la tasilu ilaihi illa bi asma'ika. Allah itu mengenalkan dirinya kepada engkau dengan namanya, dan engkau hanyalah dapat sampai kepada Allah dengan namamu. Maka nama ini yang kita sebut asma al-ubudiyah, nama kehambaan. Setiap nama Allah taruh depannya abdun, hamba. Allah depannya Abdullah, Ar-Rahman depannya Abdur Rahman. Kalau kita lagi sakit, nama Allahnya Syafi, tapi nama kitanya apa? Abdus Syafi, hamba yang memohon kesembuhan. Ada nama lainnya nggak? Nabi Ibrahim mengatakan inni saqi. Nah, itu gelar lakop daripada abd. Jadi ada nama lakop. Inni saqim, ya Allah, aku berpenyakit. Gitu. Inni marid, inni dhaif, inni dhalil. Turun-turunannya begitu. Abdul Qawi, hamba yang qawi, hamba Allah yang kuat. Berarti si hamba ini apa? Sebutannya apa? Al-ajiz, ad-dhaif. Maka kalau orang belum membawakan kedhaifan dirinya kepada Allah, dia tidak akan merasakan zahirnya nama Allah Al-Qawi. Bukan Jokowi ya, beda lagi tuh. Itu presiden kita itu ya. Allah maha mengetahui, al-alim, maha berilmu. Nama kewaliatnya apa? Nama kehambaannya Abdul Alim. Si hamba namanya apa? Jahil. Maka bawalah kejahilanmu kepada Allah, baru Allah mengenalkan diri kepadamu. Gitu ya. Itu aja ada dua nama ya. Sudah dua nama sudah itu. Oke. Sekarang kita masuk. Nah, ini kalau sudah faham di situ, ya. Berarti ada nama Allah, ada nama hamba. Oke.
Wa qala al-muttarru mujabud da'wati sawa'an kana kafiran am mu'mina. Orang yang kepepet, darurat, terjepit, lalu dia doa, pasti doanya diijabah, dijawab, meskipun dia tidak mukmin. Sawa'un kana kafiran am mu'minan. Kalam ini ada dalilnya nggak? Ada. Salasu da'awat mustajabah. 3 doa yang mustajabah. Nomor 3-nya doaul kafir, doaul mazlum wa in kafiran. Hadis Ibnu Majah. Doa orang yang terzalimi walaupun dia kafir. Kan dia kafir kondisinya, tapi kan dia punya nama. Nama kehambaan dia itu ada. Ketika dizolimi, yaitu al-mazlum, itu nama dia. Orang yang dizolimi karena dia lemah atau karena dia kuat? Maka dia ad-dhaif. Ya. Coba lihat video-video ya di Palestina itu, ya, setiap kali ada yang meninggal, itu kan kita merinding dengernya. Ya Allah, mereka yang masih hidup, ya, ketika mereka nggak tahu meratapi atau berdoa itu dahsyat sekali. Pertanyaannya, apakah Allah tidak menjawab? Allah menjawab, tapi ijabahnya suka-suka Allah. Jadi jangan salah faham, jangan ada yang ngomong gini, itu orang Palestina dan kita sudah doa, kita sudah kunut nazilah, kok belum menang juga? Menang itu kan suka-suka Allah, bukan suka-suka kita. Emang kalau kita demo terus kita langsung menang? Emang kalau kita serang duluan kita menang? Kan enggak, itu urusan Allah. Ya. Wa hadza dalilun ala ghayatil qurbi fi asma'ika la fi asma'i. Puncak kedekatan. Jadi orang yang disebut muqarrabin itu orang yang membawakan nama dirinya, bukan nama Allah. Kalau orang zikir dengan nama Allah, kadang-kadang dalam zikir nama Allah dia meminta dunia. Nah, yang tadi disebut kitab Al-Anwar Qudsiyah, yang beliau katakan iyyaka, jauh-jauh ya, jangan berwirid dengan wirid orang-orang yang ya, ashabul harf. Ya, mereka itu berwirid pakai nama Allah untuk mengamankan dunia. Kita enggak. Ya, kita dilarang besar untuk begitu. Zikir untuk mengamankan dunia itu haram hukumnya. Ya. Menurut ahli haqa'iq, tapi bagi kiai-kiai tertentu ya urusan dia. Apalagi ini zaman udah nyalek banyak nih kan. Itu kiai-kiai luar biasa. Ya, berapa banyak kiai di zaman presiden-presiden sebelumnya diundang ke istana untuk khataman zikir la ilaha illallah untuk mengamankan kekuasaan dia. Kekuasaan yang gak fana diamarkan dengan nama Allah yang baqa. Ridho gak begitu? Saya cemburu, saya gak ridho. Dan itu bukan tariqah, itu bukan sufi, itu bukan ilmu walayah, ya, itu bukan ilmu hikmah aliyah, itu hikmah sufliyah, hikmah yang rendah, bukan hikmah yang tinggi, bukan hikmah yang disebutkan di Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Fa bismika yasihhu at-taqrib minhu ala kulli wajhin. Dengan nama engkau bawalah nama dirimu, nama kehambaanmu, nama kefanaanmu, nama kelemahanmu, ya. Yasihut taqrib, barulah sah proses kedekatan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya sering sampaikan, siapa yang kenal diri kenal Allah. Kalau kita kenal orang, yang dikenal kerjaannya dulu, alamatnya dulu, atau namanya? Ya, kita kalau kenalan sama orang, kita bilang apa? Kenalin aneh, si Anu. Kamu siapa? Jangan langsung, alamatnya di mana, Dek? Gitu. Boleh dong minta nomornya, gitu. Berani nggak begitu? Kalau berani, nggak tahu diri itu namanya.
nggak kenal diri dia, nggak sopan dia. Orang kalau kenal diri dia sopan dia. La yataqarrabu ilaihi bi asma'ihi illa mu'minun arif. Coba perhatikan tadi. Mau kafir, mau mukmin, kalau lagi kepepet, lagi dizolimi, mustajab doanya. Orang lagi dililit utang, datang ke kuburan, minta ke kuburan, atau datang ke dukun, atau datang ke yang nggak jelas, yang syirik, mustajab nggak dia? Mustajab. Kenapa? Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang menjawab orang yang kepepet kalau memanggilnya? Adakah di alam ini Tuhan selain Allah? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Tuhan selain Allah? Benar, katanya itu ada tuh. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Mau apa aja itu bukan Tuhan. Maka apapun yang mereka panggil, dari berhala, dari pohon, itu semua nama Allah yang terpancar di tempat itu. Jadi kalau membawakan diri kepada Allah, mau mukmin mau kafir, mustajab. Tapi yang mendekatkan diri kepada Allah dengan nama Allah, itu hanya mukmin, salik, murid, wali. Jadi yang betul-betul dengan nama Allah, dia membaca nama Allah untuk mengenal Allah, dia sebut nama Allah untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari ridha makhluk. Nih, coba di pesantren hari ini banyak. Ini mohon maaf, mohon para guru, para kiai, ayo kita dewasakan rohaninya murid. Masa kalau lagi mau ujian baca zikir A supaya ujiannya beres? Berarti menyebut nama Allah masih untuk urusan dunia yang fana. Kalau mau menjadikan murid kita kekasih Allah, kita ajarkan dia nama Allah supaya Allah ridho, apapun nanti hasilnya. Oke? Baca Waqiah supaya Allah yang maha kaya, maha berezeki itu memberikan ketenangan dan jaminan kepada kita, zahir dan batin, bukan sekedar mengamankan sesuatu yang sesaat. Itu yang mesti mulai, ya. Saya tidak melarang apa, misalnya kalau lagi mau ujian baca apa gitu ya, bahkan ada spidolnya diraja, ada yang punggungnya diraja. Udahlah, itu dulu. Ibnu Arabi, imam ahli ma'rifat, ya. Sanad kita kepada Nabi melalui ulama Jawa itu melalui Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes, Kediri. Jadi sanad saya ke Imam Ibnu Arabi jalur beliau, murid-murid beliau dan murid-murid dari murid beliau. Orang Jawa sudah sampai sanadnya ke Ibnu Arabi. Dan Syekh Yasin menyebutkan sanad beliau ke Ibnu Arabi melalui jalur Syekh Ihsan Jampes, yang nulis kitab Sirajut Talibin. Luar biasa itu. Maka kalau lagi ada hajat, ya, lagi ada apa, orang bawakan kehinaan dirinya kepada Allah, ilmu kepepetnya dibawa, Allah ijabah walaupun dia non muslim. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa usaha itu banyak yang sukses non muslim? Karena dia membawakan dirinya, ya. Tapi kalau ingin sukses bertuhan, ya, maka kenalilah nama Allah untuk Allah, bukan untuk mengamankan dunia, bukan untuk mencapai urusan duniawi, ya. Misalnya nih, Ustadz Hayat pengen dicintai banyak orang, kata gurunya, kamu amalkan zikir ya wadud, ya wadud. Misalnya, ya, gimana ya? Dapat ijazah gitu nggak ya? Ya. Jadi siapapun, waman ra'aka ahabbaka,
Siapapun yang melihat engkau akan senang kepada engkau. Repot lantar. Repot tar. Ya. Selama masih ada orang benci sama kita, itu kerepotan antum nanti dikurangi. Bersyukur kalau ada orang gak senang sama kita, berarti kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Maka beliau mengatakan, ini kaidah, la yataqarrabu ilaihi bi asma'ihi illa mu'minun 'arifun. Tidak ada yang mendekat kepada Allah dengan nama Allah itu sendiri kecuali hanya mukmin yang arif, mukmin yang wali. Ya, mukmin yang jadi membaca nama Allah karena Allah itu sendiri. Ilahi anta maksudi, lagi-lagi itu semua. Belum disebut cinta. Kalau saya zikir 1000, 2000, 30.000 supaya saya kasyaf, belum. Supaya saya sukses, belum. Supaya naik pangkat, belum. Ya, supaya warungnya ramai, ya, jualannya laku gitu. Enggak, ya. Buya Zul Asfi ini dulu pernah lagi nggak ada duit, maka dia ngomong kepada Allah, ya Allah, saya ini punya anak, punya bini. Dia bawakan dirinya al-faqir. Langsung malam itu dijabah. Padahal handphonenya mati. Itu membawakan nama diri. Dan saya yakin antum begitu juga. Sudah ngalamin kan? Ya, cuma mungkin lupa-lupa. Seringnya lupa. Kalau meminta dengan nama Allah untuk dunia, silakan hidup celaka. Hidup di murka. Orang ini gelisah terus. Setiap hari mikir, kapan ini? Kapan ini? Ya, saya sudah wirid kok belum jadi-jadi juga. Ya. Tapi kalau bawakan diri, nah itu yang disebut ittirar, halul ittirar, ya. Hal ketika seorang dirinya sedang goncang dan dia kejepit, pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini masih ilmu nama, masih ilmu nama. Jadi yang mengenal diri pasti doanya mustajab. Walaupun dia non muslim, minimal diri dia di dunia, maka disukseskan di dunianya. Yang mengenal dirinya tentang akhirat, dirinya di akhirat, maka Allah sukseskan dia di akhirat. Yang mengenal dirinya di sisi Allah yang maha abadi, berarti dirinya sudah nggak ada di sisi Allah. Nol, baru diundang. Irji'i ila rabbiki radiyatan, diundang ke hadirat Allah, ya, diundang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.